Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 10 Agustus 2023, Pekan Biasa ke-18. Hari ini Pesta Santo Laurentius, seorang diakon dan martir. Baca-baca liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 9 ayat 6 sampai 10 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 24 sampai 26. Kedua bacaan liturgi hari ini, hemat saya, berbicara tentang kasih dan pelayanan. Kasih dan pelayanan adalah dua hal yang sangat bertalian, dua hal yang sangat erat hubungannya. Siapa yang mengatakan mengasihi, itu harus nyata dalam pelayanan. Yang mengatakan mengasihi Allah juga harus nyata dalam pelayanan yang dipersembahkan kepada Allah. Dan siapa yang mengasihi manusia, dia juga harus terlibat dalam pelayanan. Pelayanan yang dialamatkan untuk manusia. Siapa yang mengasihi Allah dan mengasihi manusia, itu harus menjadi nampak pula dalam karya pelayanannya yang dipersembahkan kepada Allah melalui sesamanya. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau kita berbicara tentang pelayanan dalam korelasi dengan kasih, seperti apa sih pelayanan itu? Sesungguhnya pelayanan adalah sebuah pemberian diri. Maka pemberian diri itu harus disampaikan, harus dinyatakan dengan penuh sukacita. Tidak karena dipaksa, tidak dengan omelan, tidak dengan bersungut-sungut. Dan orang yang mengungkapkan pemberian diri dengan penuh sukacita, Allah juga akan memberikan sukacita sempurna kepada orang itu. Hal yang sama juga kalau omong tentang pelayanan. Pelayanan itu tidak setengah-setengah. Kalau omong tentang pelayanan, pelayanan itu harus total. Apa artinya? Kalau pelayanan itu harus total. Kalau memang kita punya kesempatan 2 jam untuk mengungkapkan kasih kepada Allah dan kepada sesama yang harus kita nyatakan dalam pelayanan kita, maka gunakan 2 jam itu seluruhnya untuk pelayanan. Itu yang disebut dengan totalitas pelayanan sebagai ungkapan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Totalitas tidak berarti bahwa 1 kali 24 jam berkarya untuk sesama sebagai ungkapan konkret karya untuk Allah. Tidak. Totalitas dalam arti itu tadi. Kalau kita punya kesempatan hanya 3 menit, ya sudah 3 menit itu kita pakai sungguh-sungguh untuk Tuhan dan untuk sesama kita. Kalau kita hanya punya waktu 2 menit, mari kita pakai kesempatan itu yang 2 menit itu khusus untuk Allah dan untuk sesama. Dalam cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada sesama. Dalam pelayanan kita kepada Allah dan pelayanan kita kepada sesama. Itu arti dari totalitas yang diungkapkan dalam kasih dan pelayanan kepada Allah dan sesama. Dan 2 bacaan hari ini berbicara tentang itu. Baik bacaan pertama, bagaimana Paulus menegaskan kepada jemaatnya di Korintus untuk mengasihi Allah, untuk mencintai Allah dengan penuh sukacita.
tidak dengan omelan, tidak dengan menggerutu, tidak dengan bersungut-sungut, tetapi menyatakan itu dengan penuh sukacita. Pelayanan adalah sebuah pemberian diri, waktu, tenaga, pikiran, mungkin juga harta. Tetapi kalau itu kita berikan itu dengan penuh sukacita. Karena kita juga akan mendapat sukacita yang sempurna dari Allah. Atau dalam bacaan Injil hari ini, pelayanan sebagai ungkapan cinta kepada Allah dan sesama itu harus dilakukan dengan seluruh diri. Mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan juga nyawa, hidupnya sendiri. Saudari dan saudara yang terkasih, kasih dan pelayanan dalam arti seperti yang sudah saya sharingkan ini bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah. Itu hal yang sangat sulit. Tetapi saya mau tegaskan kepada kita sekalian, yang sulit itu tidak berarti bahwa tidak mungkin. Asalkan kita memulainya, mau memulainya, dan coba memulainya, dan kita akan mampu melaksanakan kasih sebagai wujud, atau melakukan pelayanan sebagai wujud dari kasih kita kepada Allah dan sesama. Dalam sejarah gereja, begitu banyak orang yang telah menyatakan kasih kepada Allah dan sesama dengan pelayanan yang total. Orang kudus hari ini, Santo Laurentius, seorang diakon dan martir, adalah contoh konkret dalam kehidupan gereja bagaimana mengasihi Allah dan sesama dalam sebuah pelayanan pemberian diri yang total. Tidak saja waktu, pikiran, tenaga, tetapi juga nyawanya sendiri. Kalau Laurentius Santo yang kita pestakan hari ini bisa, padahal dia manusia sama seperti kita. Kalau orang kudus ini bisa, saya kira itu menjadi motivasi bagi kita bahwa kita pun bisa. Kuncinya hemat saya lagi, kita harus berani memulainya. Saudari dan saudara terkasih, omong tentang kasih dan pelayanan, siapa sih di antara kita yang tidak tahu dan tidak paham? Omong tentang pelayanan, siapa sih yang tidak terlibat dalam pelayanan? Saya yakin saya dan Anda, kita semua sudah terlibat dalam pelayanan itu. Tetapi yang perlu menjadi refleksi bagi kita, apakah pelayanan yang kita berikan sampai saat ini, yang kita persembahkan untuk Tuhan dan sesama kita, apakah pelayanan itu kita lakukan dengan penuh sukacita atau dengan omelan, dengan penuh pertimbangan, dengan menggerutu? Apakah pelayanan yang sudah kita lakukan selama ini sudah kita lakukan secara total? Totalitas dalam arti tadi, kalau kita punya kesempatan setengah jam itu kita berikan sungguh-sungguh dalam pelayanan kita. Kalau kita punya waktu hanya 2 menit saja, ya 2 menit itu juga yang kita mau berikan seluruhnya untuk Tuhan dan sesama dalam pelayanan kita. Itu totalitas. Itu pelayanan yang total. Apakah kita memang seperti itu? Atau kita masih banyak pertimbangan? Atau ketika kita punya kesempatan setengah jam itu kita masih pakai untuk hal-hal yang lain lagi? Kalau itu terjadi berarti kita melayani, tapi belum secara total. Karena ketika ada kesempatan setengah jam, kita malah menggunakan lagi yang setengah jam itu untuk hal-hal yang lain. Berarti kita tidak secara total mengasihi Allah yang kita ungkapkan dalam karya pelayanan kita. Tidak secara total itu. Saudari dan saudara yang terkasih, maka apa yang dipestakan hari ini? Orang kudus
kehidupan Santo Laurentius itu harus menjadi tantangan bagi kita. Laurentius seorang diakon dan martir di Roma. Dia mengalami kemartirannya pada masa Kaisar Valerianus. Dia bersama dengan Paus Sixtus yang kedua dan teman-temannya diakon. Persoalannya sederhana. Kaisar minta supaya Laurentius menyerahkan harta benda gereja. Pekerjaan diakon pada zaman itu, pada gereja purba adalah melayani orang miskin dan yang sakit. Harta gereja dipakai untuk pelayanan kepada orang miskin dan orang sakit. Maka ketika Kaisar minta supaya Laurentius menyerahkan harta benda gereja, Laurentius mengumpulkan orang-orang miskin, orang-orang sakit, dan dia persembahkan itu kepada hakim. Karena marahnya. Maka diceritakan bahwa Laurentius akhirnya dibakar dan dipenggal. Saudari dan saudara terkasih, semoga Santo Laurentius mendoakan kita supaya kita memiliki semangat kasih dan pelayanan seperti yang dimiliki oleh dia. Tuhan memberkati.